Shalom adik-adik, apa kabar? Pasti tetap sehat. Kita bertemu kembali dalam ibadah Duta Kristama. Kami senang sekali. Dan kali ini ibadah kita adalah sesuatu yang baru dengan konsep yang baru, yaitu beribadah di alam terbuka. Ada duduk yang manis, siapkan Alkitabnya, dan kita akan memulai ibadah. Selamat beribadah ya. Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Salam sehat ya. Sudah lama kita tidak berjumpa dalam ibadah sekolah minggu. Apa kabar Yos? Puji Tuhan sehat Kesya. Apa kabar juga Kesya? Haleluya sehat Yos. Teman-teman, semangat! Kita bersukacita karena Tuhan mengenal kita. Kita naikkan pujian dengan Dia panggil nama saya. Yos sudah siap? Siap! Kesya bagaimana? Siap! Adik-adik di rumah bagaimana? Sudah siap juga? Siap. Terima kasih Kesya, terima kasih Yos. Adik-adik juga, yuk kita mulai ibadah kita. Ya, berdiri adik-adik di rumah dan adik-adik sini juga kita berdiri, kita nyanyikan. Dengar Dia panggil nama saya. Mari kita berdoa. Dialah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan atas kasih dan berkat-Mu ya Bapa. Di mana pada hari ini Bapa, kami masih dapat bertemu dalam ibadah online kami Bapa. Kiranya Engkau memberkati Bapa. Kami akan memulai ibadah kami Bapa. Kiranya Engkau yang hadir pada saat ini, yang kami di sini dan adik-adik kami yang ada juga di rumah, Engkaulah hadir di sana Bapa, agar dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dan benar. Ini semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, Engkaulah yang berkuasa dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami. Hanya kami serahkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Gimana? Masih semangat? Kesya masih semangat? Semangat! Yos masih semangat? Semangat! Kalau gitu kita naikkan pujian Happy ya. Happy ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Baik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, mari kita mengangkat pujian, bacalah Alkitab. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau
Shalom adik-adik, apa kabarnya adik-adik di rumah? Kakak percaya adik-adik selalu sehat di dalam lindungan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Semua lipat tangan, kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan sendiri memberkati hamba-Mu yang menyampaikan, memberkati juga anak-anak di rumah yang sudah siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, sudah siap Alkitabnya? Ya, baik. Sekarang kakak mau cerita. Oh iya adik-adik, kakak lupa. Tadi waktu kakak di jalan, kakak dititipin buah loh untuk Kak Evi. Buahnya enak loh adik-adik. Ini loh ternyata jeruk. Adik-adik, sebelum kakak kasih Kak Evi, kayaknya kakak juga pingin buah ini. Kakak ambil satu, mumpung Kak Evi nggak lihat. Kak Evi. Iya. Kakak ini ada titipan loh buat kakak, jeruk. Wow, enak sekali. Wah, terima kasih Kak Lona. Sama-sama Kak Evi. Oke, bye. Ya, adik-adik, kita lanjutin ya ceritanya. Ada apa ya di kantongnya kakak? Oh ya, kakak lupa. Jeruknya mau kakak makan sekarang. Mumpung Kak Evi nggak lihat. Ya, adik-adik, ternyata jeruknya udah rusak. Nggak bisa dimakan lagi. Ini tandanya karena kakak sudah mengambil apa yang bukan milik kakak. Bagus nggak itu adik-adik? Itu kan sama aja kita sudah berbohong. Jadinya jeruknya sayang ya, dibuang ke tempat sampah. Adik-adik, apa yang tadi kakak perbuat, kakak jadi teringat akan kisah di Alkitab dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11, yaitu kisah tentang Ananias dan Safira. Adik-adik tahu, pada waktu itu mereka tinggal dengan orang-orang yang sehati dan sejiwa. Mereka saling berbagi, mereka saling menolong satu sama lain, sehingga mereka tidak ada yang mengalami kekurangan. Pada saat itu adik-adik, ada seorang jemaat yang bernama Yusuf, orang Lewi, yang sering dipanggil oleh para rasul dengan sebutan Barnabas. Dia menjual sebidang ladangnya dan mempersembahkan hasil penjualannya di kaki para rasul. Lalu Ananias dan Safira juga ingin berbuat seperti itu. Mereka juga menjual sebidang tanahnya dengan tujuan untuk mempersembahkan kepada rasul-rasul. Tetapi apa yang mereka lakukan adik-adik? Setelah mereka menjual, mereka menyisihkan sebagian hasil penjualan tanahnya dan sebagian lagi yang akan mereka persembahkan kepada rasul-rasul. Lalu Bapak Ananias mendatangi rasul-rasul dan dia mempersembahkan sebagian hasil penjualan tanah itu. Bapak Ananias mempersembahkan di bawah kaki rasul-rasul. Lalu Rasul Petrus mengatakan kepada Bapak Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai iblis? Engkau sudah mendustai Roh Kudus. Tanah itu adalah hakmu. Hasil dari penjualan tanah itu ada di dalam kuasamu. Kenapa engkau berani sekali mendustai Roh Kudus?" Bapak Ananias saat itu pun rebah dan jatuh adik-adik. Dan dia harus kehilangan nyawanya. Dan orang-orang menggusung Bapak Ananias, membawa dia keluar dan dikuburkan. Adik-adik tahu? Ibu Safira nggak tahu apa yang terjadi. 3 jam kemudian datang Ibu Safira di hadapan rasul-rasul. Lalu kata Petrus kepada Ibu Safira, "Katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab Ibu Safira, "Betul sekian." Lalu kata Rasul Petrus, "Mengapa kamu berdua sepakat untuk mendustai Roh Tuhan? Apakah kamu tidak tahu apa yang baru saja terjadi dengan suamimu Ananias?" Adik-adik, apa yang terjadi? Saat itu juga rebahlah Ibu Safira dan dia pun mati atau dia meninggal, dia kehilangan nyawanya. Dan orang-orang menggusung Ibu Safira dan memakamkannya di samping makam suaminya Ananias.
Nah, adik-adik, dari kisah tadi kita mau belajar bahwa berbohong itu adalah dosa. Dan Tuhan tidak mau adik-adik berbohong. Adik-adik lihat, upah dari dosa itu apa? Upah dosa itu adalah maut. Sekecil apapun adik-adik berbohong, itu sudah berbuat dosa loh. Misalnya, adik-adik dikasih HP sama mama, papa untuk belajar. Tapi karena mama nggak lihat, papa nggak temanin. Aku main game aja dulu. Aku nonton YouTube dulu. Toh papa nggak tahu, toh mama nggak lihat. Nah, adik-adik, seringkali kalau kita sudah berbohong seperti itu, maka kebohongan itu akan kita lakukan lagi. Adik-adik harus ingat, papa, mama, saudara, teman nggak lihat apa yang kita perbuat. Tetapi ada Tuhan yang selalu melihat adik-adik setiap saat. Karena Tuhan selalu ada bersama kita. Kapanpun, dimanapun, setiap saat Tuhan selalu ada bersama kita. Oke, adik-adik coba angkat jari telunjuknya. Sudah semua jari telunjuknya diangkat? Nah, sekarang kakak minta jari telunjuknya dipasangkan di bibirnya. Kita mau katakan, dengan mulutku, aku mau berkata benar. Dengan mulutku, aku mau berkata jujur. Aku tidak ingin menjadi anak yang suka berbohong. Oke adik-adik, sekarang lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu saat ini, mengajarkan kepada kami, kepada anak-anak di rumah, untuk kami mau belajar, mempergunakan mulut kami untuk memperkatakan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, anak-anak semua Tuhan memberkati, memberikan kesehatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan beraktivitas. Kita mau buat apa ya? Kak Laura di mana? Oh, itu dia Kak Laura. Halo Ios, halo Kesya. Halo adik-adik di rumah. Sekarang kita mau berkreativitas. Nah, sekarang kita akan beraktivitas. Kita akan membuat mulut. Adik-adik perlu siapkan kertas HPS, pensil, spidol, pulpen, penggaris, dan lem serta gunting. Sudah siap adik-adik? Ya, baik. Sekarang satu kertas HPS ini adik-adik lipat menjadi 2. Kalau adik-adik sudah lipat menjadi 2, akan kelihatan garis tengahnya. Nah, garis tengah ini kita akan tebalkan menggunakan pensil. Kita garis dengan pensil biar kelihatan garisnya. Kalau sudah seperti ini, adik-adik dengan penggaris kita mengukur. Kita membuat 5 cm ke sisi kiri dan 5 cm ke sisi kanan. Kita kasih tanda seperti ini, lalu kita bikin garis lagi. Kita bikin lagi satu garis, kira-kira sekitar 1 cm sampai 1,5 cm di paling bawah. Kalau sudah seperti ini, kita akan menggambar. Di bagian atas kita gambar bentuk gunung, dan di bagian bawah kita gambar setengah lingkaran. Kita akan gambar. Ya, kalau sudah akan jadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini adik-adik, kita mau melipat. Kita akan lipat 2 seperti ini. Terus yang ini kita lipat dalam. Nanti jadinya akan seperti ini adik-adik. Ayo, jadi gambar apa ini adik-adik? Sudah kelihatan kan seperti mulut? Nah, kalau sudah seperti ini kita gunting.
Kalau sudah selesai adik-adik, bentuknya akan seperti ini. Lebih jelas kan, ini seperti mulut. Sisa potongan ini, yang ini kita akan potong menjadi 2. Adik-adik lipat. Nah, seperti ini, terus digunting menjadi 2. Seperti ini. Ini adik-adik kasih lem di kedua sisi kiri dan kanan, lalu ditempelkan di tali ini. Kalau sudah ditempel jadinya seperti ini adik-adik. Kalau sudah seperti ini, adik-adik boleh mewarnai di rumah. Kalau sudah diwarnai, kita akan tuliskan ayat hafalannya di dalam. Nanti hasilnya akan sama seperti ini adik-adik. Seperti ini. Nah, ayat hafalannya sudah ada di dalam, yaitu dari Efesus 4 ayat 25a. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Oke adik-adik, selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita bernyanyi, bersyukur berilah syukur. Adik-adik, setelah kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang baik, Allah yang selalu memberkati kami. Inilah persembahan kami Tuhan, biarlah Engkau memberkati agar berguna bagi pelayanan di gereja-Mu. Tuhan berkati orang tua kami, pekerjaan mereka, usaha mereka. Buka tingkap langit-Mu dan curahkan berkat-Mu atas keluarga kami. Engkaulah Jehovah Jireh, Allah yang selalu mencukupi. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, masih ada sukacita? Kakak belum dengar. Adik-adik masih ada sukacita? Masih. Kalau ada masih sukacita, ayo kita berdiri lagi untuk menyanyikan Dalam-dalam cintamu Tuhan. Lebih besar dari apapun.
adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan dan pimpinan-Mu bagi kami dalam ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini menjadi berkat bagi anak-anak di rumah dan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Teman-teman, ibadah sekolah minggu sudah selesai. Senangnya kita bisa bernyanyi mendengarkan cerita Alkitab. Kita sudah melihat teman-teman kita ikut pelayanan bersama kakak-kakak. Nanti berikutnya adik-adik giliran ya, jangan takut. Sampai jumpa lagi. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Rajin belajar. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari